Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Kita hari ini kedatangan dua narasumber kita yang sangat luar biasa Suami banget. istri ideal. Selalu seragam nih, sampai baju-bajunya juga Seragam, sampai keren celananya. ya. Celananya Nah, loh luar biasa semuanya. Sehati, sederap, sepakat. Ajaib sekali. Nah, bicara ini ya, bisa memperkenalkan diri dulu. Sekarang ngapain, dulu ngapain, mungkin dari suami. Ya, nama saya Gono Mulyono. Dulu saya bekerja jadi meniti karir sampai 25 tahun, sampai akhirnya Tuhan bawa saya ke bisnis. Wah, Iya, tiba-tiba jadi sudah 25 tahun tiba-tiba sweet nih ya. iya. Wah, Jadi itu 25 tahun tuh dulu kerja ya, kantor gitu. Iya, betul. Oke. Terus kalau istrinya nih gimana nih? Saya Chelsea ya. Kalau dari dulu memang saya sempat ngantor cuma sebentar. Saya bukan orang kantoran. Oke. Saya senangnya bisnis malahan. Jadi dari dulu secara mentalnya memang tidak senang bekerja sama orang gitu. Jadi memang udah bisnis ya. Bisnis dari tapi dulu. masih kecil-kecilan. Iya betul. Nah, terus waktu sweetnya ini kapan? Berapa tahun terakhir? Setelah COVID ya. Tapi setelah COVID. sebetulnya ketika saya masih kerja itu, waktu itu kan ada FOHC ya, acara itu yang mengenai bisnis-bisnis gitu. Kemudian kita dengan teman-teman buat bisnis peternakan. Waktu itu kan dari Pak Steven, dia sempat present mengenai peternakan gitu. Akhirnya kita mulai, waktu itu saya masih berkarir. Terus mulai juga kita set up bisnis tersebut. Ya kita nggak tahu, pikirnya ya udahlah jalan dua gitu kan. Tapi ternyata ketika itu ada COVID gitu semua, dan akhirnya dari perusahaan waktu itu ada perampingan dan dia menawarkan kan. Saya pikir udahlah kelihatannya gitu ya, ini saatnya saya untuk move gitu. Karena sebelumnya juga hamba Tuhan gitu juga pernah, kamu kayaknya udah saatnya deh nggak kerja terus gitu. Itu di usia berapa kalau boleh tahu? Soalnya kan banyak orang itu tidak berani ya mengambil move di usia yang sudah terlanjur, istilahnya sudah rawan nih, sudah di usia sekitar 44-45 ya. 44-45. Tapi sudah punya anak 2 waktu itu ya. Sudah. Nah, pada waktu sweet itu apa nggak takut? Nah, kan soalnya itu resiko ya. Nggak banyak orang berani sweet di usia seperti itu yang sudah susah cari kerjaan lagi nih gitu. Enggak sih, kita percaya aja sih. Kalau dari pihak istri gimana waktu itu? Pada waktu dia masih kerja ya, saya yang mulai menjembatani gitu loh, buat mulai bisnis. menjembatani. Dan sebelumnya kan memang ada bisnis-bisnis lain juga gitu loh. Begitu udah mulai fokus ke situ, pas setahunan ya, udah berjalan setahun, nah Pak Gononya resign gitu loh, masuk full ke sini. Jadi itu malah lebih enak. Sebelumnya kan malah saya itu harus ngurusin kerjaan sama pelayanan gitu loh. Sekarang kita bagi-bagi nih, ya beliau yang banyak kan ngurusin bisnis, ya saya yang di pelayanan. Wah, luar biasa nih keluarga. Nah, sekarang kita mulai lebih detail lagi nih ya. Menurut data itu kan banyak orang perusahaan peternakan 50% itu bangkrut. Nah ya. Nah, sekarang ini boleh cerita nih ya. Kenapa dan apa sih susahnya, tantangannya di soal peternakan nih? Khususnya ayam nih ya. Ya, terus terang kan di bisnis peternakan itu banyak faktor ya. Apalagi yang kita pelihara itu adalah makhluk hidup yang sangat rentan gitu. Betul, Dia katanya batu aja bisa mati ya. Dia kena stres, kena bunyi yang kencang bisa mati gitu. Bunyi yang kenceng. Iya, betul. Bunyi yang kencang katanya mati, Ayam. kena angin mati, lampu mati, listrik mati. Iya. Bahkan kalau dia udah bobotnya besar gitu, dia
keguling gitu aja mati, dia nggak bisa balik lagi. Keguling aja. Iya, karena kan Nggak boleh overweight dia ya. nggak boleh. overweight? Makanya ketika dia kena bunyi itu kan suka pada chaos gitu, jadi bisa tabrakan keguling gitu. Kena bunyi aja chaos dia. Iya, Oh, aduh. Waduh. makanya sangat rentan sekali. Makanya pantas orang Amerika kalau penakut atau apa dibilang pok gitu ya. Karena ternyata ayam begitu ya. Iya. Ternyata denger bunyi kenceng, kaget. Kaget. Mesti gimana? Ya, cuman yang perlu itu kita kan percaya Tuhan akan bantu bisnis kita lah ya. Dan tentunya Tuhan juga sediakan juga divine connection dalam hari ini. Banyak orang yang ngajarin juga. Jadi kalau ini pakai obat ini, gitu. Jadi kita nggak full mengandalkan CP. dari partner dari satu sisi lah, perusahaan satu ya gitu ya. perusahaan. Iya. Akhirnya ya dari tantangan-tantangan penyakit, anti stres itu. Anti stres juga ada buat ayam. Iya, kita perlu kasih vitamin untuk anti stres segala gitu. Iya. Kalau ayam aja butuh minum anti stres, jangan-jangan manusia juga butuh ya. Baru tahu loh ayam butuh anti stres. Iya betul. Vitamin gitu ya, vitamin. Iya, Ayamnya biar butuh nggak stres. vitamin. Bahkan ayam pun dia juga bisa kembung. Jadi kita juga ada harus mah, tahu. Ada gitu. obat kembung. Iya, jadi kita perlu kasih obat mah gitu untuk Obat mah. betul. Karena dia nggak punya mekanisme untuk sendawa. Jadi ketika itu kan dia kembung gitu, ya efeknya bisa sakit. Wah, jadi kalau kita bisa sendawa, itu adalah berkat Tuhan. Anugerah. Karena ternyata kalau tidak bisa sendawa, langsung mahnya sakit. Langsung lo bisa sampai Gasnya mati. nggak keluar gitu ya. Iya betul. Ayam juga nggak bisa kentut ya. Ya dia berak aja sih, berak sama kencing. Aduh, Jadi aduh, satu. aduh. Ya selain itu kita juga harus manajemen dari skam ya sama kotorannya gitu. Karena kan di situ berkumpulnya amonia semua. Karena ketika amonia itu kalau dicium oleh ayam itu menimbulkan sakit penyakit buat dia. Dia juga kalau cium pupnya sendiri. Jadi sakit. kalau kandang sudah bau, berarti pasti kualitas tidak bagus ya. Betul. Pasti ayamnya juga akan tidak bagus ya. Iya. Jadi sebenarnya kandang, kalau dulu kan mitosnya kandang ayam selalu bau. Berarti itu salah ya. Enggak. Salah Iya. sih. Karena Justru kalau kita- bau berarti sudah jelek. Iya. Justru kita usahakan higienis mungkin gitu. Bahkan kita berkala kita semprot desinfektan baik di dalam maupun di luar ruangannya. Mewah ini ayamnya. gua Jadi lihat bisa ya. lebih bersih dari rumah kita ya. Seperti hotel. Hotel ayam. Hotel ayam. Pakai AC enggak kan ya? Kipas aja Kipas ya. aja untuk. Berapa lama nih dari mulai tabur benih sampai kemudian panen, berapa lama? Sekitar 35 hari sampai 40 hari. Oh, berarti bisa sebulanan lah ya. Sebulan setengah lah, ya, sebulan lebih. Itu dari berapa sampai beratnya jadi berapa? Dari ayam umur 1 hari itu 40 gram sampai bisa 3 kilo. Ih, lucu ya. Iya. 3 kilo segede apa? Gede lah. Gede, 3 kilo. Lumayan. Gendut lah, sekel lah. Gendut. Kalau kelebihan jatuh nanti dia. Iya. Pas lah ya buat kayak yang sekarang beredar di pasar, di mana itu semua sekitar segitu ya. Iya. 2 kilo. Kalau sudah dicopotin bulunya, mungkin sampai di pasar sekitar 2-3 gitu ya, atau 2-4 ya. Iya, 2 kiloan. Mereka punya segmentasi sih. Ketika yang ayam kecil itu biasa untuk di pecel lele gitu-gitu. Itu ya. ayam berapa kilo? Yang di 1,5, 1,6. Oh, itu 1,5. Iya. Nanti ketika udah 2 kilo up itu biasa untuk yang fillet. Yang emang diambil dagingnya aja. Nah, itu buat dua-duanya atau satu kandang itu semuanya berarti kita sampai ke 3 kilo gitu ya. Atau Jadi modelnya gimana? pisah-pisah lagi gitu. Jadi kita sistemnya gini, ketika kita masuk ayam nih misal 100.000, Iya. itu nanti di usia 21 hari atau 21 hari ke atas itu kita ambil dulu, itu yang dinamakan panen penjarangan. Oh, Nah itu yang size yang Yang mulai kecil. 1,2 sampai 1, itu. buat pecel lele ya. Iya, yang untuk Oh, udah pasar kelihatan itu, ya, udah iya. kelihatan. Kemudian kita tahan sampai nanti udah 2,5 kilo ke atas, nah itu untuk pasar fillet. Pilih. Wah, Iya. luar biasa nih. Ketika kita mau melakukan sesuatu, jangan pernah untuk belajar.
Jangan pernah malu untuk bertanya. Jangan bergantung kepada satu orang. Tetapi kita harus memperluas begitu banyak. Ya, supaya apa? Hidup kita ini dan bisnis kita dan apapun yang kita kerjakan lebih cepat berkembang dan lebih cepat berhasil. Tapi biar bagaimanapun, seberapapun kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, pasti ada saat-saat kita jatuh, kita mengalami sedikit kegagalan, kita mengalami kerugian, tapi sekali lagi bangkit. Mari kita dengar apa yang terjadi ketika mereka mengalami sesuatu. Dengar-dengar pernah nih ngalamin ayamnya mati semuanya ya, dan mengalami kerugian fatal. Nah, ini ceritanya bagaimana? Karena apa ini? Ya, waktu itu kena penyakit ND ya, yang disebut Newcastle disease itu. Apa itu? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi efeknya itu dalam 1 hari itu kematian ayam tuh bisa 6.000 ekor. Gitu. Ya, dan itu terus-terusan gitu. Nah, terus itu bagaimana waktu itu menyetopnya? Solusinya ya kita cepet-cepetan dengan panen. Jadi ketika sakit ya udah harus dipanen, segera dihabiskan. Tapi kalau ke manusia nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Virusnya itu ya. Tapi kalau kelamaan sedikit langsung mati. Iya, dia. Nah, terus katanya pernah juga mati lampu. Terus ngadep, itu berapa yang banyak yang mati Iya, tuh? pernah 1 kali kejadian itu mati lampu dan sekitar 2000-an mati. Iya, meskipun kita punya kan dindingnya ada tirainya gitu, udah dibuka, cuman amoniak yang ada di Cuma lantai. mati lampu itu Amoniaknya akan naik, langsung baunya bikin ayam keracunan. Aduh, bau-baunya mereka sendiri Iya, sebenarnya. kan amoniak. Nggak sanggup mereka. Waduh. nih sekarang dari pihak istri nih, setelah bisnis ini gimana nih, maksudnya tantangannya apa? Terus kemudian kan kalau kerja itu kan enak ya, setiap bulan pasti terima. Nah ini sekarang bagaimana, kan deg-degan, ada masa rugi, ada masa mengalami kegagalan. Ini bagaimana nih menyikapi, terutama kita mau bicara buat mereka yang paruh baya ya, yang sedang sekarang ini kan banyak sekali yang mau pensiun, atau juga yang sudah kerja kantoran dan mengalami perampingan. Seperti yang kita dengar barusan saja dari Sritek, 6.000 orang mengalami tiba-tiba ya kehilangan pekerjaan. Dan ada banyak lagi pabrik-pabrik yang hari ini mengalami perampingan. Nah, ini bisa sharing ya, bagaimana pada waktu berubah dari dulunya semua serba ya udah pokoknya setiap bulan pasti adalah. Dan ada hari-hari di mana wah ini gagal, ayam mati, nggak untung. Nah ini bagaimana nih? Ya beda ya, kalau kantor kan memang tiap bulan udah fix gitu ya. Dan lebih nyaman sih, lebih tenang dikit ya. Tapi kita kan kalau sebelum memulai bisnis dengar-dengaran sama Tuhan gitu loh. Dari awal kalau Tuhan suruh kita masuk, ya kita masuk. Itu kan bicara kairos dan momentum juga gitu. Dan memang kita dapat peneguhan gitu loh untuk bisnis di ayam. Dan saya bilang sama Pak Gono, ayo mari beranikan diri. Begitu mulai memang namanya hal yang baru, pasti adalah belajar. Ada yang matinya banyak, ada kerugian. Tapi satu hal, jangan menjadi kecewa. Ya, dan jangan putus asa. Kalau bisnis itu selalu begitu. Kalau mau hidup aman, kerja di kantoran. Tapi stuck, cuman segitu aja gitu. Tergantung kedudukan kan. Tapi kalau bisnis, no limit gitu. Ya, menghadapi kerugian ya udah tetap mengucap syukur kalau kita. Itu kuncinya sih. Jangan jadi stres. Ucap syukur aja. Kalau saya easy going orangnya. Ya, dan Nah, saya kalau Pak percaya Gono rasanya nggak terlalu easy going ya. Stres juga kan? easy going. Jadi kalau udah hadapin kayak gitu ya udah nggak apa-apa, hadap ke Tuhan. Terus kita sambil benahin ya. Belajar. Jangan sampai kalau ada masalah kita cuekin, pembiaran gitu loh. Tanpa ada review, tanpa ada apa sih masalahnya, kendalanya di mana. Dan yang seperti Pak Gono bicara tadi itu kan setelah melalui sekian banyak proses, dipelajarin, ini masalahnya ini. Pernah loh istilahnya gini, kayak misalkan nih,
semua bagus hasilnya, ya, sehat ayamnya, tapi kenapa nggak profit? Kita mesti cek. Banyak peternak ataupun pengusaha nggak ngerti hal itu. Kita cek, kita cari, kita telusurin. Ini missnya di mana, gitu loh. Apakah terjadi pencurian di kandang atau apa ada kenakalan ABK gitu. Kita cek semua, kita cek gitu loh. Nggak ada di ABK. Akhirnya begitu pakan datang, pakan semua segel, ya. Semua truk-truk yang masuk ke kita, termasuk DOC, ayamnya ya, termasuk pakan, semua tuh udah segel, ya. Jadi jangan percaya segel ya. Ini tips, ya. Ternyata kita sistem apa? Begitu turun, kita kalau barang segel, otomatis kita percaya dong. Ini dari pabrik, segel dengan aman gitu loh. Akhirnya kita mau melacak kehilangan kita di mana, misinya di mana. Begitu turun, semua kita bongkar. Kalau sekali datang kan nggak cuma satu truk. Itu bisa berapa truk, kita suruh bongkar semua, timbang. Ternyata itu curang di jalan, hilang di jalan. Dalam keadaan segel. Segel, dan kita dengan kayak begitu tuh pokoknya setiap akan datang semua ditimbang dan kita tahan truknya. Ya, kita panggil perusahaan itu gitu loh, segala macam pokoknya kita nggak mau tahu karena kita lihat selama ini kalau misalkan terjadi sakit, rugi, ataupun nggak untung itu masih wajar lah, hitungannya masih masuk. Tapi kalau udah pemeliharaan kita sehat tapi tidak ada profit, itu sesuatu yang harus diselidikin gitu loh. Tapi banyak pebisnis ataupun peternak nggak ngeh di hal itu. Dan kami sebenarnya cukup kasihan sih, banyak yang tutup kan. Iya. 50% dari kandang ayam itu tutup. Itu kalau kayak gitu Pak yang main siapa yang main? Truknya atau? Truknya. Ekspedisinya. Mereka jago sekali ya. Bagaimana bongkar terus kembaliin lagi di segel. Ternyata itu udah jadi salah satu bisnis Modusnya dia. luar. Ada pihak-pihak tertentu yang main. Dan kalau kita tidak istilahnya tidak toleransi mereka ya. Pokoknya kalau supir ketangkep kita proses gitu. Kita proses. Ya ini sampai bahkan terjadi ada yang udah lama aman nih. Kita kan udah sistem timbang. Kalau udah aman kita sistem random check. Gitu loh, nggak turunin semua tapi random check gitu. Ada pernah satu kali mereka coba lagi. Truknya ditinggal sama supirnya. Supirnya saking takutnya truknya ditinggal. Kalau kita secara manajemen cukup ketat gitu loh. Dan itu kita kerjakan. Truknya ditinggal. Iya betul. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang berkata begini, kalau kita bisnis terus kemudian ditipu sales atau ditipu seperti ini ya, pangan datangnya mungkin tinggal separuh atau tinggal sepertiga gitu ya. Apakah kita boleh untuk bertindak tegas? Alkitab mengajarkan bahwa kita boleh ya untuk melakukan dalam tindakan yang tegas, karena Alkitab berkata kita juga harus bertanggung jawab. Karena kalau kita tidak teliti, kita tidak bertanggung jawab, maka berkat Tuhan itu dengan mudah dicuri sama iblis. Bahkan ayatnya berkata iblis itu kan memang pembunuh dan pencuri ya, dan pembohong. Jadi kita harus waspada. Bahkan ada ayat lagi yang berkata banyak anak dunia lebih pandai daripada anak-anak Tuhan. Jadi seringkali jangan sampai karena saudara adalah anak Tuhan dalam tanda kutip jadi bodoh. Jangan sampai kita merasa kita anak Tuhan dan kita membiarkan. Dan jangan sampai juga kita anak Tuhan dan kita tidak teliti dan kita menyalahkan Tuhan. Sekali lagi, jangan sekali lagi kita mengerjakan hanya dengan cara manusia, tapi kerjakanlah dengan cara Tuhan. Mungkin kita seringkali merasa gini ya, kita melakukan segala sesuatu, bisnis atau apapun, kita menggunakan cara-cara yang kita tahu. Tapi sebenarnya dengan Tuhan kita mendapat konfirmasi, kita ada cara-cara yang baru yang sebenarnya di luar dari apa yang bisa kita bayangkan. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku, kau begitu sempurna.
sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna, sempurna. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Akur dong. Akur dong. Kita masih dengan dua narasumber kita, Bapak Gono dan Ibu Chelsea. Dan kita ada sempat cerita dan dengar bahwa ternyata memulai bisnis nggak gitu gampang ya. Tadi ngurusin ayam, ayamnya keberatan kena pingsan, virus, ayamnya nggak bisa kentut. nggak bisa ketemu masalah gitu. Tapi ternyata waktu kita terus berusaha dan tidak menyerah, ternyata ada jalan keluar dan ternyata ada keajaiban yang terjadi gitu ya. Nah, mungkin aku mau ceritanya sedikit nih. Aku sempat dengar dulu katanya sebelum sempat ini ya, sempat bisnis. Itu sempat katanya Bu Chelsea sempat jualan ya. Iya. Spray atau payung atau apa ya? Aku Anduk macam-macam rasanya apa ya. dulu ya. Saya gendongan, ada gendongan baby yang gendongan Oh, bayi, iya, 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 gendongan ya, bayi. gendongan baby yang lumayan sebenarnya waktu itu pangsa pasarnya sampai ada yang order dari luar juga. Cuman harus diakui memang saya agak kurang telaten gitu ya. Udah jalan bagus, begitu ada Tuhan kasih bisnis baru yang ini agak ditinggal. Nah ini mesti saya juga harus review juga diri saya, maksudnya agak kurang telaten di situ. Padahal Padahal, gendongan itu lumayan banget ya. sangat lumayan sesuatu yang sangat bagus dan cukup terkenal sebenarnya sampai Tapi masuk sekarang berita. Saya turun. sempat stop. Yang ngurusin ayam saya sempat stop yang lain gitu loh. Handuk saya juga cukup terkenal. Orang sekali order itu bisa ratusan juta. Wih. Iya. Saya waktu itu juga terkenal sama anduknya nih. Ini ngomong sekarang mulai anduk Ngomong sama anduk nih, ngomongin anduk. sama gendongan nih Iya. ya. Karena gini, kenapa kita panggil dan kenapa kita sangat banyak orang yang kehilangan pekerjaan hari-hari ini. Iya. Sangat banyak mereka yang dalam tanda kutip memasuki masa pensiun. Ya, pensiun dini. Ya, nah justru itulah tolong bisa share gimana sih memulai jualan. Kalau kandang ayam mungkin terlalu big ya, terlalu besar. Ini apalagi pemirsanya ini banyaknya bukan orang yang punya big simpenan lah atau modal untuk memulai kandang ayam. Tapi saya harap bisa sharing untuk jualan gendongan ini kan mungkin lebih real ya, Fleksibel ya, dan bisa dijangkau. anduk itu lebih gampang. Bisa nggak mulai bagaimana sih memulai bisnis kecil-kecilan untuk mereka yang baru kena PHK, mereka yang baru masuk masa pensiun, mereka yang hari-hari ini kena perampingan dan mengalami keadaan yang tidak enak. Untuk memulai bisnis, yang penting tuh apa yang menjadi talenta kita. Maksudnya kalau seperti handuk, waktu itu kenapa handuk saya bisa booming ya? Iya. Banyak orang kalau bordir, kita kan bicara handuk bordir ya. Bordiran mereka tuh agak kurang bagus lah, istilah kasar gitu. Kasar. Tapi kalau begitu orang datang ke tempat saya, mereka kan pengen lihat hasil bordiran Bu Chelsea seperti apa sih, Raja Wali Emas waktu itu. Raja Wali Emas seperti apa sih? Setiap orang yang datang pasti jadi. Karena apa? Melihat hasil kerjaan kita itu bagus gitu. Salah satu kalau untuk kerjaan saya
agak perfeksionis gitu loh untuk quality controlnya segala macam. Begitu ada yang jelek pasti saya suruh bikin ulang lagi, bikin ulang lagi. Jadi kalau kita kerja juga nggak bisa asal-asalan gitu loh. Kita harus pikirkan bahwa kalau dari sisi customer ya kita memberikan hasil yang maksimal gitu loh. Ya sedikit. Nah tergantung kita punya talenta di bidang apa gitu loh. Saya kebetulan bisa desain. Setiap logo yang masuk ke saya akan retouch supaya hasilnya bagus jadinya. Nah itulah nilai lebihnya Raja Wali Emas waktu itu, dan tempat lain nggak punya gitu loh. Pasti akan beda kalau udah lihat barangnya gitu. Dan itu modal anduknya itu gimana nih supaya bisa dapat yang kualitas bagus? Kalau dan murah ya. Iya. Kalau bagus tapi mahal ya oke. Tapi sekarang kan banyak ya handuk-handuk dari China juga banyak. Kalau itu harganya agak murah. Betul. Tapi handuk Indonesia justru yang mahal kayak Terry Palmer. Itu handuk Indonesia. Iya, handuk Indonesia. Jadi kalau mau segmen pasarnya seperti apa? Sekarang kan untuk e-commerce terbuka lebar ya. Ada toko hijau, toko orange, ya. Jadi untuk bisnis cenderung lebih mudah dibanding waktu zaman saya mulai dulu, gitu loh. Tinggal lempar aja sama review dari customer kita kalau bagus itu akan mudah, gitu loh. Pembeli itu kan pintar ya. Iya. Pembeli itu pintar loh. Wah, kadang-kadang 50 perak aja pindah ya kan. Jadi harga kita turunin dikit dibanding itu, tapi masih untung kita main di quantity, gitu. Untuk handuk bisa lah jualan kalau misalkan pada memang minat ya. Sama gendongan, kalau gendongan saya waktu itu produksi sendiri. Ya justru itu, menurut saya produksi sendiri itu sekarang masih banyak terbuka ya. Iya. Kalau kita punya ide-ide gitu ya. Gimana waktu itu kok bisa dapat ide gendongan? Terus kata orang gendongannya lucu dan enak, itu dan bikin sendiri itu ceritanya gimana itu? Waktu itu kan baru punya anak Hana nih, anak kedua ya kan. Saya tuh cari gendongan nggak ada yang enak, nggak ada yang nyaman, suka pegel kan kalau gendong gitu loh. Saya suka pergi, jadi kalau pakai gendongan biasa kurang nyaman. Jadi bagaimana inovasi supaya menemukan, kita banyak research dari produk-produk sendiri ya, gendong anak sendiri ya. Sama lihat-lihat produk luar seperti apa. Habis itu kita modif, kita bikin gitu loh. Ketemu yang enak, masih pas ya, dan pas gampang, nggak bikin pegel. Iya, dan itulah di masuk berita segala macam. Masuk berita. Lumayan top Bu waktu itu. Masuk beritanya waktu itu kenapa? Ya terkenal gitu, nyamannya itu. Hasil penyelidikan sendiri. Iya. Dan itulah kita perlu kreatif juga gitu loh. Dibikin yang bagus dan harganya di atas rata-rata. Waktu itu gendongannya banyak kan cuma puluhan ribu, saya jual udah 300.000 waktu itu. Gendongan satu gendongan. Laku ya, tapi karena beda yang linen. Waktu zaman dulu tuh jarang ada gendongan yang mahal-mahal gitu. Justru itu laku banget. Karena orang wah ini bagus nih, premium bagus. nih kayaknya. Dan dari Jepangnya beli gitu loh. Wow, dari luar. Jepang loh. Iya, Jepangnya beli. Yang selalu bilangnya kualitas the best ya. Iya, gitu. Ya. Kita selalu ada jalan dan kita minta hikmat dan kita percaya Tuhan itu memberikan ide-ide yang luar biasa. Pada waktu soal gendongan, ini kan soal hal-hal yang ya mungkin nggak banyak orang ya. Tapi pada waktu kita tahu ini ada celah, harus langsung ditangkap. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu atau bahkan anak-anak muda yang hari-hari ini sedang mencari ide ya, atau sedang mau memulai usaha, mari berdoa, tapi mari buka mata lebar-lebar. Saya punya teman yang cuma main bantal tapi dibuat lucu-lucu dan ternyata bisa jalan dan menghasilkan cukup banyak. Dia ada lagi teman yang lain, modif cuma satu, nastar, tapi dimodif dengan model lucu-lucu. Ada nastar kijang, ada nastar binatang, dan ternyata juga booming. Saya juga punya teman ada modif kroket, spesial kroket, tapi aneka isi. Jadi kroketnya kalau dijual 12 biji, 12-nya isinya beda semua. Ada mayo, ada sayur, ada bihun, ada rasa spaghetti.
Jadi kroket tapi 12 pack Rasa. dengan 12 rasa, dan itu juga sangat booming. Sekali lagi jangan menyerah, jangan berhenti. Karena kita selalu ya ada jalan. Tapi seberapa banyak kita mau usaha, seberapa banyak kita mau riset. Nah, balik nih ke Bapak Gono dan Chelsea, bisa nggak tolong share ke semua bagaimana menghadapi titik-titik bawah ya? Karena itu yang lagi saat ini banyak orang hadapi ya. Dimana sepertinya kena PHK atau sepertinya usaha ini sedang bangkrut atau sedang proses mendaki lah ya, itu kan pasti berat-beratnya, atau seperti kemarin terus hilang nih, padahal semua sudah dikerjakan tapi rugi terus gitu ya. Ini gimana nih tipsnya? Mungkin dari Pak Gono dulu, habis itu dari Bu Chelsea, menghadapi titik bawah. Ya, kalau bagi saya sih kita harus tetap percaya sih, tetap percaya bahwa Tuhan itu akan turut campur dalam segala perkara ya. Silahkan, boleh diminum juga dan boleh dimakan juga. Iya, iya. Iya, Iya. makasih. Saking semangat cerita sampai lupa nawarin minum. Sampai lupa nawarin Iya. minum dan nawarin. Ya, ya ketika kita di saat-saat begitu ya mau nggak mau ya kita harus mengandalkan Tuhan ya. Sambil kita juga harus action juga. Bahkan kalau kita sering dengar khotbahnya kita harus bangun parit, ya kita harus emang benar mempersiapkan semuanya gitu. Kita harus prepare untuk kedepannya bagaimana gitu. Paling sih cuma bisa begitu aja sih. Ya, kalau dari Bu Chelsea, karena ini kan banyak sekali orang yang bilang gimana nih ngadepin masa sulit ya, dimana PHK, kemudian pekerjaan sulit, saingan sulit, ya masa-masa sulit. Iya, kalau menurut saya ya, kalau orang hidup kan kadang ya kita maunya terus di atas ya, Pasti, benar tapi ya. pasti. Tapi kadang waktunya Tuhan izinkan itu terjadi ya, kita mesti cek juga itu kenapa gitu loh. Apakah itu kesalahan di kita, ataukah memang itu seperti Ayub gitu loh ya. Jadi masing-masing orang kan berbeda prosesnya gitu. Tapi begitu ada di bawah waktu yang kita alamin, Tuhan cuma bilang, ya saya izinkan itu terjadi, terus ngucap syukur ya. Karena apa? Kalau kalian nggak pernah di bawah, kalian nggak akan tahu rasanya orang bawah seperti apa. Gitu. Semua orang punya pride, punya kesombongan yang mungkin kalau kita nggak pernah di bawah, itu level kesombongannya minta ampun Ibu ya. Ya Tuhan izinkan itu terjadi buat kita, itu juga bagus gitu. Jadi untuk setiap orang yang mengalami hal itu, terus minta Tuhan buka jalan. Jangan depresi, jangan stres, karena itu akan menghancurkan. Ya begitu orang mengalami kesulitan keuangan, dia cari-cari jalan ke manusia, itu akan sia-sia. Apalagi ke dukun ya. ya jangan ke situ ya. Jangan ke dukun. Orang aja enggak, apalagi dukun. Iya, Ya. cari orang pinter, Iya. ramal, aduh. Jangan cari Tuhan. Jadi sebenarnya pada waktu kita di bawah itu waktunya kita pakai lutut kita. Berdoa, minta Tuhan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, minta jalan yang baru. Tuhan buka jalan. Banyak orang tuh lupa, orang Kristen tuh lupa. Tuhan itu kan jalan kebenaran Dan hidup. dan hidup. Nah, salah satu jalannya bukan cuma jalan keselamatan aja, Keselamatan. tapi jalan itu banyak Jalan gitu yang loh. baru. Jalan yang baru. Jalan bisnis. Iya, bisnis yang baru, dan itu kita alamin gitu. Pada waktu kesulitan Tuhan minta dong buka jalan yang baru, bisnis baru, peluang baru. Tuhan bukakan. Mulai dari anduk, gendongan, sampai kandang dibukakan. ayam ya. Iya. Nah ini ngomong-ngomong lagi, tanya lagi nih, kesaksian lagi. Pernah nggak kalian benar-benar mengalami mujizat finansial? Di mana yang orang lain bilang nggak mungkin, tiba-tiba kalian ngalamin. Ya buat kesaksian buat semuanya. Karena seringkali kita ini kan yang di bawah bilang, ya lu kaya gitu ya. Iya. Ya lu bisa lah gitu. Tapi kita ini gimana gitu ya. Kita yang nggak pernah punya temen kaya, nggak pernah kaya, nggak punya pendidikan itu ya. Pernah nggak kalian mengalami mujizat finansial? Mau kamu dulu? Ya, kalau pernah kita suatu saat di titik-titik terendah kita ya. Jadi waktu itu
ketika ada acara di Semarang, Bu, nah itu kita udah prepare untuk hotel, kemudian untuk mobil, isi BBM semua ada. Tapi saat itu kondisi uang cash saya cuma 200.000 nih, dan itu harus ke Semarang dengan membawa satu keluarga nih. Anak-anak juga ya. Habis itu saya bicara sama dia, gimana nih kita berangkat nggak nih? Tapi dia bilang, ayo kita berangkat. Dan janji kita nggak boleh pinjam duit nih. Sampai di sana, ya pokoknya kita lihatlah mujizat Tuhan gimana bekerja kan. Padahal sebelumnya itu kita sempat bantu teman-teman di pelayanan gitu kan. Dia kesulitan untuk berangkat, kita kasih kos, kita kasih transport untuk berangkat gitu loh. Sampai saya bicara sama Tuhan, acara sebelumnya saya bantu, masa yang sekarang nggak berangkat kan lucu banget gitu. Ya udah, akhirnya kita berangkat, modal bensin full, sampai di Semarang sebelum pintu tol Krapyak itu bensin udah mau habis-habisan gitu kan, tiba-tiba ada transfer masuk. Benar di pintu tol Semarang itu masuk. Wah lumayan nih, kita bisa survive nih di Semarang. Survive berlebih. Bukan dari orang yang harusnya bayar atau apa gitu, bukan. Tidak ada yang tahu sama sekali. Jadi begitu uang masuk, oke lah. Habis itu berjalan waktu kita ikut acara, persembahan semua. Pas ada di satu acara tiba-tiba Bu Nita ngomong, saya butuh itu apa yang styrofoam banner itu. Kamu desain sambil cetakin gitu. Wah, waktu itu udah dia desain, kemudian saya cari percetakan, waktu itu full semua. Saya bilang, wah untung nih kita nggak jadi cetak nih. Kita nggak keluar duit gitu. Iya. Karena saya udah sampai cari di 3 atau 4 percetakan nggak ada, mereka full, jadi nggak bisa malam itu dipakai gitu. Sementara kan saya siang itu harus cetak langsung gitu. Sampai akhirnya kita makan di Beringin, Bu. Di Beringin itu ternyata depannya ada percetakan. Tuhan jangan dilawan. Ada percetakan, akhirnya kita ke situ. Pertamanya sama manajernya nggak bisa, kalau malam ini nggak mungkin karena dia banyak slot gitu kan. Waduh gimana ini? Ya di satu sisi senang nggak keluar duit, di satu sisi juga wah ini pemimpin maunya dicetakin nih gitu kan. Habis itu tiba-tiba muncul nih tante-tante keluar. Oh ini pemiliknya nih. Akhirnya kita ngomong, tante tolongin dong ini buat acara gereja. Terus dia nanya, gerejanya mana? Di JKI tante gitu. Oh JKI, ternyata tante ini Jemaat. Bukan. Masih family ya. Ternyata masih family-nya ibu. Wah, udah tahu ya. Iya, akhirnya dibantu. Dia di Beringin punya percetakan. Dia bilang, AI tante siapa saya lupa namanya. Kemudian akhirnya kita mau bayar kan, kita udah berpikir wah ini udah saudara muka-muka dikasih gratis. Ternyata enggak juga. Jatah tetap jatah ya. Waktu itu sekian ratus ribu lah, cukup lumayan lah dengan kondisi kita waktu itu. Mepet ya. Iya mepet. Ya udah akhirnya ya udah kita bayar, dan ya itu yang sering diangkat yang aliran keras bertobat, wandering hell. Nah itu benar-benar dari habis-habisan. Wah itu pantesan kuasanya besar ya, karena itu dari pengorbanan. Tapi terus gimana tuh? Cukup nggak buat pulang? Nah, ceritanya belum selesai. Ceritanya belum selesai tuh. Akhirnya tiba saatnya kita pulang, ya itu udah pokoknya bensin ini saya pikir ya udahlah cukup sampai ke Jakarta gitu kan. Kemudian ya itu saya sampai di pintu tol Bekasi, dekat-dekat Bekasi gitu, tiba-tiba ada transferan lagi masuk. Dan saat itu juga saya pulang dari Semarang itu saya sampai keluar Bekasi untuk ngisi bensin tuh. Saya posisinya udah habis-habisan gitu. Jadi berarti Tuhan benar-benar nolongnya mepet. Jadi sebelum masuk Semarang saya bisa isi bensin, sebelum balik Jakarta pun sampai saya harus keluar Bekasi dulu untuk ngisi di pom bensin Pertamina. Tapi pertolongannya tidak pernah terlambat. Betul. Pertolongannya. Boleh saya bersaksi? Oh, nah habis itu ini istrinya. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Kalau keajaiban finansial ya, pernah kita orang akan menganggap orang bisa beli rumah kalau dana ada kan? Iya.
percaya nggak kita beli rumah yang sekarang kita tinggalin dengan uang di tabungan zero. Wow. Ceritanya bagaimana itu? Gini, kan sebelumnya kita waktu menikah ya, kan background keluarga bangkrut gitu, bangkrut dari dia ataupun dari kita gitu. Jadi waktu nikah pun kita kontrak rumah mungil segala macam. Begitu Timothy udah usia berapa tahun ya? 3 tahunan ya. 3 tahunan, kayak momennya ini udah waktunya beli rumah. Walaupun belum lihat duitnya gitu. Tapi saya bilang sama dia, kayak kita cari rumah yuk gitu, cari rumah. Nggak tahu dapat kuat untuk cari rumah gitu. Cari rumah di beberapa komplek gitu, beberapa perumahan termasuk di Karawaci segala macam. Waktu itu lagi boomingnya Karawaci. Ya kan, perumahan yang ada Osaka itu booming banget waktu itu kan ya mahal kan. banget. Iya, nggak ada duit tapi carinya yang kayak begitu, Iya, Bu. betul. Percayalah, bukan carinya yang kecil, tapi carinya yang lumayan tetap gitu, imannya besar gitu. Dan akhirnya kita karena di sana terlalu jauh atau gimana, kan kantornya waktu itu masih di Arjuna situ ya. Saya terus baca, waktu itu masih zaman pos kota, kalau mau cari rumah bacanya pos kota. Itu zaman itu. Koran ya? Iya. Koran, masih koran, Kompas, pos kota gitu-gitu kan. Cari rumah, ada nih. Oke, harganya sekian gitu. Waktu itu masih Berapa? dia buka harga 4,5. 450 juta. Iya, zaman itu gitu loh. Ini kita bicara nggak punya uang ya. Saya bicara kepada orang yang tidak punya pegang uang ya. Sama sekali. Saya bilang, ayo kita berangkat lihat. Begitu lihat langsung jatuh cinta sama rumah itu ya. Dan lucunya begitu kita masih di situ ada orang juga yang liatin rumah itu. Dan pemilik rumah maunya ngelepas ke kita gitu. Nah, kita ajukanlah KPR segala macam dengan uang di tabungan nggak ada, tapi Dapat KPR-nya. dapat gitu loh. Itu harusnya pakai DP Jaminan enggak? Iya, DP-nya juga dari bank juga jadinya gitu loh. Jadi rumah itu pure pemberian Tuhan gitu loh. Termasuk rumah perjanjian. Memang Tuhan kasih ke kita. Bukan kalau kita lihat rumah, beli rumah, orang kadang tuh suka di mental blocknya. Percaya aja, jalan dulu aja. Kita akan mengalami mujizat dan keajaiban. Kita alamin kok. Mungkin Timothy masih bisa lebih banyak cerita gitu loh tentang hidup orang tuanya gimana waktu itu, kesulitan. Tapi kita waktu nggak punya uang, kita bisa beli rumah. Ajaib sekali. Kita ada di ujung daripada perbincangan kita. Sekali lagi, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan soal ekonomi. Tetapi buat semua jangan putus asa. Kami yang ada di sini, saya, Ibu Kesia, punya segudang cerita bagaimana kita punya Tuhan yang ajaib. Tapi juga bagaimana kita harus mengembangkan semua talenta, kemampuan, semua kerja keras. Karena pada saat kita bekerja sama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sekali lagi jangan lupa bahwa jalan itu ada. Tapi kita mau nggak jalan di jalan itu. Mungkin kesempatan itu ada. Tadi aku sangat suka ya dengan kesaksiannya. Mungkin itu memang jatah kita untuk menabur gitu ya. Tadi kan harusnya kan orang itu kan ngerasa gini, ini kok kayaknya udah kondisi seperti ini, kok diperes lagi gitu. Tapi responnya buat saya tuh bagus banget. Perkataan yang dia katakan tadi bilang gini, ini berarti jatah kita. Oh, itu kan jatah loh. Menabur tuh ternyata jatah. Betul. Gitu. Itu jatah kita untuk menabur, dan itu buat saya sesuatu yang cara berpikir yang berbeda. Pantas Tuhan memberkati. Karena buat dia gini, waktu bisa menabur itu bukan korban. Menabur itu jatah yang menjadi bagian dari keluarga mereka. Betul. Sekali lagi, jangan lihat dengan cara manusia. Waktu mungkin kelihatannya finansial kurang, mepet hari itu. Disuruh menabur untuk sebuah acara. Uangnya juga mepet sebenarnya. Tapi mereka menabur itu jatah dari keluarga mereka. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune juga untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin
Semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat kulihat senyummu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku dan kau hadir